Perkenalkan, nama saya Adonis Budi Giovanni dari kelas A, NIM 2213254. Struktur pelengkap sistem respirasi dinding dada, torak. Daerah tubuh yang terletak di antara leher dan abdomen, rangka dinding torak dinamakan cavea thoracis, dibentuk oleh kolumna vertebralis belakang, costae dan spatium intercostae samping, sternium cartilago costalis depan. Bagian atas torak berhubungan dengan leher dan di bagian bawah dipisahkan dari abdomen oleh diafragma. Cavea thorax melindungi paru dan jantung. Merupakan tempat pelekat otot-otot torak, ekstremitas superior, abdomen dan punggung. Strukturnya, dinding torak mempunyai 10 lapisan, yaitu kulit fascia superficial, facial dalam, serratus interior, lapisan untuk tulang rusuk melindungi otot interkostal dan facial torak dari superficial hingga dalam. Bagaimanapun, lapisan otot berbeda mengikut kawasan dinding torak. Sebagai contoh, ia mungkin merangkumi otot seperti pectoralis major atau latissimus dorsi. Fungsi: refleks menyelam, tidak bernafas dalam jangka masa yang lama, dan berbahaya di dalam air sejuk. Tubuh seseorang mengalami perubahan sementara yang besar untuk mencegah kematian. Ini dapat dicapai melalui pengaktifan refleks menyelam mamalia yang mempunyai 3 sifat utama. Selain bradikardia dan vasokonstriksi, pencetrutan vena periferi, terdapat pertukaran darah yang berlaku hanya semasa penyelaman yang sangat dalam dan mempengaruhi rongga toraks, ruang badan yang dilindungi oleh dinding torak. Tulang rusuk atau iga costae, yaitu tulang panjang yang melengkung dan membentuk rongga rusuk. Tulang rusuk melindungi dada, torak, paru-paru, jantung, hati, dan organ dalam lainnya yang ada di rongga dada. Struktur: jumlah tulang rusuk manusia yaitu 24 atau 12 pasangan yang terletak di bagian kanan dan kiri. 7 pasang tulang rusuk pertama menempel pada bagian dada depan. Tulang yang kuat terletak di tengah dada. Sisa tulang rusuk tidak menempel ke sternum langsung. 3 pasang tulang rusuk berikut berada di tulang rawan pada tulang rusuk. 2 set terakhir tulang rusuk disebut tulang rusuk mengambang atau tulang rusuk melayang karena tulang rusuk tersebut tidak terhubung ke sternum tulang rusuk. Fungsinya sebagai pelindung organ-organ penting seperti jantung, hati, dan paru-paru serta organ lain yang berada di rongga dada. Untuk membantu pernafasan saat otot-otot interkostal mengangkat dan menurunkan tulang rusuk, memfasilitasi dan mengembuskan nafas. Selain itu, memiliki kerangka sebagai kerja otot dada, punggung, dan perut. Juga korset bahu atas dapat menempel diafragma, juga melekat pada batas bawah tulang rusuk. Tanpa tulang rusuk, tidak ada pelindung bagi organ penting yang ada pada tubuh manusia. Otot pernafasan. Menurut kegunaan otot-otot pernafasan dibedakan menjadi otot untuk inspirasi, mencakup otot inspirasi utama dan tambahan, serta otot untuk ekspirasi tambahan. Otot inspirasi perbesaran rongga toraks dan meningkatkan volumenya. Otot-otot ekspirasi menurunkan volume rongga toraks. Otot inspirasi utama yaitu musculus intercostalis externa, yaitu mengangkat iga ke atas dan ke depan saat berkontraksi sehingga memperbesar rongga torak ke arah interior dan superior. Musculus intercartilaginous parasternal, otot diafragma, otot berbentuk kubas jika sedang relaks akan mimpi saat berkontraksi dan memperbesar rongga torak ke arah inferior. Otot inspirasi tambahan yaitu musculus scalenus anterior, musculus scalenus medius, musculus scalenus posterior. Saat nafas biasa, kegiatan otot cukup
dengan daya elastis paru aja di udara akan keluar saat ekspirasi, namun ketika ada serangan asma sering diperlukan active breathing. Dalam keadaan ini untuk ekspirasi diperlukan kontribusi otot-otot berikut, yaitu musculus intercostalis interna, musculus intercartilagus parasternal, musculus rectus abdominis, musculus obliquus abdominis externus. Otot-otot ekspirasi juga berperan untuk mengatur pernafasan saat berbicara, menyanyi, batuk, bersin, dan untuk mengedan saat buang air besar serta bersalin. Diafragma adalah otot rangka, otot lurik yang membentang memisahkan organ dalam perut, usus, lambung, limpa, dan hati dengan organ dada seperti paru-paru dan jantung. Diafragma merupakan otot yang paling utama untuk bernafas, merupakan lembaran-lembaran otot tipis yang bersinergi atau melekat pada ikat terbawah dan dipersyarafi nervus phrenikus yang berasal dari segmen 3, 4, dan 5. Struktur diafragma adalah sekat otot bersyarat yang berbentuk seperti kubah. Permukaan atas diafragma bentuknya cembung pada rongga dada serta berbentuk cekung pada permukaan bawah rongga perut. Karena terdiri dari jaringan otot, maka diafragma bisa melakukan kontraksi dan relaksasi. Diafragma disusun oleh otot lurik, otot rangka, sehingga pergerakannya bisa kita sadari. Saraf yang mengatur pergerakan diafragma ialah saraf phrenikus. Diafragma memiliki beberapa lubang yang fungsinya sebagai tempat lewatnya organ penting dari bagian dada ke bagian perut. Fungsi utama diafragma adalah berguna dalam proses pernafasan, yakni mengatur masuknya dan keluarnya udara dari dalam dan keluar tubuh lewat kontraksi dan relaksasinya. Diafragma mempunyai fungsi non-pernafasan, yakni guna membantu mengeluarkan muntah, feses, urin, serta kegiatan lain yang membutuhkan peningkatan tekanan pada rongga perut. Diafragma bisa mencegah mengalirnya cairan asam dari lambung ke osofagus serta kerongkongan. Kontraksi diafragma secara tiba-tiba bisa menyebabkan kejadian yang kita sebut dengan cegukan. Kejadian tersebut merupakan hasil dari pita suara semakin menutup karena banyaknya udara yang masuk ke paru. Cegukan tidaklah berbahaya untuk tubuh dan hanya bersifat sementara. Pleura adalah suatu membran serosa yang halus membentuk suatu kantong tempat paru-paru berada, yang jumlahnya ada 2 buah dan masing-masing tidak berhubungan. Pleura mempunyai 2 lapisan, yaitu perietalis dan visceralis, yang berfungsi sebagai pelicin gesekan antara permukaan kedua pleura pada waktu pernafasan. Struktur di antara pleura terdapat rongga pleura. Pada keadaan normal berisi cairan pleura dalam jumlah sedikit, 0,1 sampai 0,2 ml kbp, yang berfungsi untuk memisahkan kedua pleura supaya tidak lengket. Sebagai kantong tempat paru-paru berada menukarkan oksigen dari udara dengan karbon dioksida yang ada di darah. Fungsi mekanis pleura adalah menurunkan tekanan negatif torak ke dalam paru-paru. Itu tadi dari saya. Sekian, terima kasih.